ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Oke. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah ingatlah Tuhan akan perbuatan-perbuatannya. Nah, pesan Tuhannya agak unik dan mungkin terdengar biasa kali ya. Ingatlah Tuhan akan perbuatan-perbuatannya. Saya setiap hari ingat sama Tuhan, Pak. Tiap hari saya berdoa sama Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar apa yang dimaksud dengan ingatlah Tuhan dan perbuatan-perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari antara kita pernah ya ada suatu waktu buka-buka lemari, buka-buka laci yang berisi barang-barang lama yang kita nggak pernah buka. Di situ tersimpan mungkin barang-barang waktu masih kecil, waktu masih remaja dan lain-lain. Saya ingat kadang-kadang ya ketika lagi nyari apa, Burika kemudian buka ada kumpulan foto-foto di situ. Kadang-kadang kami jadi akhirnya terpaku untuk melihat lembar demi lembar foto yang berisi kenangan-kenangan pada waktu dulu. Ya, saya ingat sekali pada waktu itu melihat ada foto lagi penyerahan anak. Ya. Sekarang anaknya udah segede gini, tapi waktu dulu lihat penyerahan anak itu saya rasanya baru hitungan bulan ya. Jadi Yesus. Bukan foto culunnya, tetapi foto yang saya lihat ya ampun laganya masih petantang-petenteng gini loh waktu penyerahan anak. Cuman kemudian ada lihat foto-foto lagi di mana foto lagi ketika pentabisan waktu dipercaya melayani Tuhan. Nah, itu baru culun. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasanya banyak hal di antara kita ketika melihat sesuatu, entahkah foto, entahkah benda, mengingat kita akan sesuatu di masa lalu yang akhirnya kita sejenak terbawa kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat benda atau foto-foto atau apapun juga. Nah, tapi kali ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau lewat pesannya ada banyak hal sebetulnya yang bisa membuat kita ingat selalu akan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang seringkali dilupakan. Saya mau ajak dulu kita buka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 19. Kitab Ulangan kita tahu adalah kitab di mana berisi petunjuk-petunjuk Musa ketika rombongan bangsa Israel sudah tiba di ujung perjalanan dan sudah mau menyeberang sungai Yordan untuk menginjakan kaki di tanah perjanjian. Oke, saya baca dulu. Kita lihat dulu dalam Ulangan 7 ayat 17. Di situ dikatakan, saya ajak kita baca bergantian, ada sekitar 3 ayat. Saya baca dulu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Silakan ayat 18. Ingatlah hasil apa yang dilakukan Tuhan. Nah, ayat 19 saya baca. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, seperti ya saya sambung ya. Perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun sejak mereka keluar dari perbudakan di Mesir, akhirnya tibalah mereka di dataran Moab. Ada satu wilayah yang namanya Araba Yordan, artinya nggak terlalu jauh lagi dari tepian sungai Yordan, yang sebentar lagi jalan nggak terlalu jauh mereka seberang sungai Yordan menginjakan kaki di tanah perjanjian. Nah, di dataran Moab itulah di tempat di mana Musa kali terakhir menceritakan banyak hal kepada mereka, menceritakan kembali perjanjian yang Tuhan pernah buat terhadap bangsa Israel angkatan pertama. Nah, kita sering dengar itu. Kenapa Musa sampai perlu menceritakan kembali? Karena angkatan yang baru banyak yang belum dengar. Karena ternyata perjalanan 40 tahun kan ada yang pada waktu perjanjian pertama kepada angkatan yang awal, mereka ada yang belum dilahirkan karena memang ada yang lahir di perjalanan. Ada juga mereka yang sebagian besar masih anak-anak kecil mungkin, atau masih remaja-remaja yang gak terlalu tahu apa yang Tuhan lakukan terhadap generasi orang-orang tuanya pada waktu itu. Nah, sehingga sampai di ujung perjalanan Musa perlu menceritakan kembali akan perjanjian Allah kepada umatnya. Nah, memang sebagian besar bukan hanya perjanjian aja, banyak hal yang belum diketahui oleh angkatan yang muda ini, generasi baru ini daripada Israel. Mungkin mereka belum mendengar atau pernah mendengar tapi belum pernah mengalami peristiwa terbelahnya Laut Merah.
Laut Teberau. Mereka mungkin belum pernah melihat bagaimana Musa mau turun dari gunung membawa 2 loh batu. Mereka mungkin banyak hal, peristiwa dahsyat yang mereka belum alami pada waktu itu. Ya, itulah sebabnya Musa perlu melakukan pengisahan kembali. Ya, bukan cuma tentang pembacaan ulang tentang hukum Tuhan, tetapi juga menceritakan kembali akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Di mana Musa menceritakan kepada bangsa Israel kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan. Melihat bangsa Israel yang kita tahu di tengah perjalanan kan banyak sekali ulah. Ada yang bersungut-sungut lah, ada yang memberontak lah, dan lain-lain. Di situ Musa menceritakan tentang adanya perjanjian antara Tuhan dan umatnya, tentang adanya hukum Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan waktu mereka lapar, Tuhan sediakan dengan caranya yang ajaib. Mereka butuh daging, Tuhan sediakan daging lewat peristiwa-peristiwa yang ajaib. Bahkan Tuhan juga menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan juga nggak lupa untuk menceritakan berkat-berkat apa aja yang akan mereka nikmati ketika mereka masuk tanah perjanjian. Makanya kalau kita lihat judul perikop dari ayat-ayat yang kita baca tadi, judul perikopnya janji berkat sebetulnya. Wow, luar biasa. Oh, janji berkat. Di situ Tuhan lewat Musa juga menceritakan hal-hal apa aja yang mereka akan nikmati di tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya. Nah, tujuan semuanya itu untuk apa sih? Di pertemuan di tepian sungai Yordan itu tujuannya adalah supaya mereka ingat betapa dahsyat Allah yang mereka miliki. Allah telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan Mesir, menuntun mereka sepanjang perjalanan dan membawa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Artinya mereka berurusan dengan Tuhan yang menepati setiap janjinya. Dan mereka perlu tahu itu, seluruh bangsa Israel, seluruh angkatan yang muda itu perlu tahu, dan itu disampaikan Musa. Nah, yang tadi dibacakan Ulangan 7 ini hanyalah penggalan daripada perkataan Musa ketika dia mengucapkan tentang janji berkat apa-apa aja yang akan dialami oleh bangsa Israel nanti di tanah perjanjian. Nah, di situ Musa juga mengingatkan bangsa Israel, betul, kamu akan memasuki negeri yang berlimpah susu dan madu. Tapi jangan lupa, kamu juga akan berhadapan dengan penduduk-penduduk asli daripada orang-orang di sana, di tanah Kanaan itu. Lewat Musa ini mengingatkan bahwa, ayo, jangan takut. Mungkin jumlah mereka lebih besar. Dan Musa seakan-akan kayak tahu yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Kalau kamu masuk tanah perjanjian, di ayat 18, Musa kasih tip, jangan kau takut kepada mereka, katanya. Nah, di sini ya penekanannya, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Nah, inilah menjadi dasar daripada pesan Tuhan, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Kalau dalam hal ini kepada bangsa Israel, ingat waktu apa yang dilakukan Tuhan terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ingat apa yang dilakukan Tuhan sepanjang perjalanan. Tantangan demi tantangan mewarnai perjalanan bangsa itu. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Adakah Tuhan pernah lalai untuk tidak nolong kalian selama kalian berjalan di dalam perjalanan yang ditentukan oleh Tuhan? Wah, ternyata pesan ini luar biasa. Ini juga mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, seperti Tuhan lewat Musa memberikan kekuatan, kata-kata kekuatan buat bangsa Israel. Pesan ini turun atas kita, atas saya, Bapak Ibu dan Saudara, untuk jangan jadi takut. Katakan amin. Untuk ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan. Kalau kita ada hari ini, kalau kita nengok ke belakang, banyak hal sebetulnya, hal dahsyat yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tidakkah kita mengingatnya? Hal yang luar biasa. Oh, yang mana ya Pak ya? Nah, nanti di bagian dalam kita akan membahas tentang hal itu. Kalau kita pernah mengalami kelahiran baru, ada istilah begini, mukjizat yang terbesar yang pernah dilakukan Tuhan atas kehidupan kita bukan sekedar sembuh dari sakit, bukannya soal dari nggak ada uang jadi punya, bukan itu. Mukjizat terbesar atau kita diselamatkan. Masakah kita nggak pernah mengingat bahwa peristiwa besar itu terjadi dalam kehidupan kita? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini jadi pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhannya gini, perjalanan yang kita sedang lakukan mungkin nggak mudah, ya, nggak selalu mulus. Kita sering dengar itu. Artinya inilah fakta. Ya, tantangan demi tantangan yang mungkin jenisnya berbeda satu dengan yang lain dari masing-masing kita. Ya, bisa saja mewarnai perjalanan kita, ya kan? Masing-masing kita berjalan
punya treknya sendiri-sendiri. Kalau kita pernah dengar ada istilah itu, masing-masing punya lintasannya sendiri dengan tantangannya masing-masing. Jadi gini, jangan merasa bahwa pergumulan kita lah yang paling berat dan orang lain gak peduli sama aku. Enggak, masing-masing punya tantangannya sendiri. Masing-masing punya pergumulannya sendiri kok, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, seringkali besar kecilnya tantangan yang dihadapi seringkali membuat banyak hati jadi getar. Dan gak sedikit orang percaya yang akhirnya jadi lemah semangatnya. Bahkan berakhir dengan keputusasaan dan ketidakmengertian, dan akhirnya ujung-ujungnya melakukan satu keputusan untuk pasrah. Ya kan, kita pernah dengar itu sekitar 2 minggu yang lalu. Pasrah atau berserah. Dan gak sedikit ternyata banyak orang percaya akhirnya memutuskan untuk pasrah. Pasrah artinya gak melakukan apa-apa, membiarkan keadaan menguasai. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dikatakan Musa kepada bangsa Israel, itu pula yang Tuhan berikan buat kita saat ini, untuk jangan takut dan jadi lemah. Nah, Tuhan mau kita yuk mulai ingat akan akan keberadaan Tuhan, dan ingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sebetulnya sering lakukan. Katakan sering lakukan dalam kehidupan kita, cuman kadang udah nggak ingat atau memang menganggap bahwa itu mah perbuatan biasa. Ya, akhirnya nggak sedikit orang percaya akhirnya juga besarnya tantangan kadang-kadang gini membuat orang percaya akhirnya lupa dengan segala perbuatan besar yang Tuhan pernah lakukan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau kita lewat pesannya yang Tuhan berikan pagi ini untuk minggu ini, untuk selalu ingat akan Dia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengingat akan Tuhan dan perbuatan tangannya yang ajaib atas kita? Nah, ada beberapa hal, ya minimal 2 hal yang akan kita dengar pada pagi ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan mengingat akan Tuhan. Nah, yang pertama adalah menyediakan waktu khusus untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib pada kita. Menyediakan waktu khusus untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita. Kadang-kadang memang perlu sediakan waktu, dan hal-hal ini akan membuat kita terbakar kembali, Bapak Ibu Saudara. Entahkah kita dengan anggota keluarga, dengan pasangan, kita menceritakan hal-hal dahsyat. Mungkin dengan rekan-rekan sepelayanan, kita ceritakan apa yang Tuhan dulu pernah lakukan. Wah, ini kan membangkitkan sekali gairah dan semangat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, pesannya ada di dalam Ulangan 7 ayat 18 tadi kan, ingatlah selalu akan apa yang dilakukan Tuhan Allahmu pada waktu dalam hal bangsa Israel, apa yang Tuhan lakukan terhadap Mesir dan terhadap Firaun. Nah, manusia, Bapak Ibu Saudara, pada umumnya disadari atau nggak disadari seringkali begitu mudah lupa akan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Ya, makanya sebelum masuk dalam pasal 7 ini kan, kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 12 kan, di situ Tuhan udah ngingetin, jangan lupakan Tuhan. Coba kita lihat dulu Ulangan 6 ayat 12. Di sini dikatakan, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kenapa ada ayat ini? Karena memang Tuhan tahu kadang-kadang umat Tuhan sering melupakan Tuhan. Bukan hanya pada saat-saat enak dan saat-saat nyaman, tapi ternyata pada saat-saat susah pun seringkali melupakan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Nah, tujuan daripada apa sih tujuannya untuk sediakan waktu merenung akan perbuatan Tuhan yang ajaib pada kita? Memang ada beberapa alasan tujuannya. Yang pertama adalah gini, agar umat Tuhan selalu sadar dan karenanya jadi mengucap syukur. Agar umat Tuhan selalu sadar ada Tuhan yang luar biasa, dan karenanya mengucap syukur. Tujuannya mengucap syukur, dan bahwa ada Tuhan yang bukan sekedar bisa janji aja, tetapi sadar bahwa ada Tuhan yang juga cakap di dalam menggenapkan apa yang Dia janjikan. Inilah sebabnya kita perlu waktu merenung. Jangan pandang remeh hal mengucap syukur, karena ternyata gini, banyak orang percaya yang perlu diingatkan kembali tentang hal mengucap syukur. Kadang-kadang lebih gampang kan berkeluh kesah, bersungut-sungut, kenapa sih kok keadaannya kok kayak begini, nggak berubah-ubah gitu. Tapi kalau kita tangkap ini pesan, perlu waktu untuk merenungkan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ajaklah anggota keluarga dan mari kita ngobrol tentang perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita. Dan ini boleh menguatkan kita, Bapak Ibu. Ini membuat kita akhirnya jadi mengucap syukur, ya kan? Kita kan bukan anak kecil lagi yang kalau dikasih sesuatu, ayo bilang apa. Kita kan sebetulnya kan kita yang ngajarin anak-anak kita kayak begitu. Mestinya kita juga menyadari bahwa banyak hal yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan kita, dan kita lupa mengucap syukur, dan seringkali kita menganggap udah selayaknya Tuhan lakukan itu dalam kehidupanku. Oh enggak, kemurahan Tuhan aja kalau kita
bisa melalui masa-masa yang gak mudah. Itulah sebabnya kita perlu mengucap syukur. Nah, jangan pandang remeh hal mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Karena mengucap syukur adalah ternyata gini, mendatangkan sukacita. Karena ternyata mengucap syukur adalah memberikan kekuatan dan rasa percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan yang setia. Dan sekaligus juga jangan lupa waktu kita mengucap syukur ternyata gini, ada kuasa menyertai. Jadi kadang-kadang kan hal mengucap syukur, bilang terima kasih sama Tuhan kita di dalam persekutuan pribadi kita mengucap syukur. Disitulah kita sebetulnya dapat kekuatan yang baru. Bahkan ada kuasa Tuhan turun atas kita. Nah, bayangkan kalau bersungut-sungut dan berkeluh kesah, kuasa apa yang turun dari itu? Tapi ketika kita mengucap syukur, maka kita ingat kan peristiwa 5 roti 2 ikan kan, ada anak kecil yang menyerahkan roti dan ikannya kepada salah satu murid Yesus dan kemudian dia menyerahkannya kepada Yesus, dan lihat apa yang dilakukan Yesus. Di dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus menengadahkan, mengangkat ke tangannya dengan mengangkat roti dan ikan itu dan mengucap syukur kepada Bapa Sorga. Dan lihat apa yang terjadi setelah Yesus mengucap syukur, dia memecah-mecahkan roti dan ikan itu nggak habis-habis kepada ribuan, belasan ribu orang mungkin. Yang jumlahnya banyak itu. Karena apa? Diawali dengan apa? Ucapan syukur. Nah, seringkali kita lupa. Makanya perlu waktu untuk merenungkan, mengingat pada Tuhan supaya kita mengucap syukur. Yang kedua apa? Mengingat akan Tuhan. Selain mengucap syukur adalah gini, mengingat akan Tuhan. Ia akan membuat umat Tuhan berfokus pada kehebatan Tuhan, bukan kepada kehebatan masalah yang dihadapi. Oh, ini poin-poin ini kan kita sering dengar banget. Kenapa mesti mengingat dia? Supaya lihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Bukan kalau kita nggak khusus menyediakan waktu, kadang-kadang orang suka terkesima dengan dahsyatnya masalah. Hanya perlu waktu mengucap syukur. Kenapa Musa perlu kasih kekuatan lagi kepada bangsa Israel menjelang masuk tanah perjanjian? Karena gini, saudara ingat kan kenapa jadi 40 tahun? Kan gara-gara peristiwa 12 pengintai, di mana yang 10 kan nggak memilih untuk nggak percaya akan hal dahsyat yang Tuhan janjikan masuk tanah Kanaan. Waduh, penduduknya raksasa Pak, jangan masuk deh. Ini membuat Tuhan marah kan, mereka nggak percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Dan ini membuat Tuhan marah dan Tuhan berkata, selama 40 hari mereka mengintai tanah perjanjian, maka sebanyak 40 tahun mereka akan menghabiskan perjalanan mereka sampai angkatan 10 orang dan orang-orang yang terbawa nggak percaya habis di padang gurun. Itulah buat kenapa perjalanan jadi panjang 40 tahun. Nah, bekas-bekas peristiwa itu kan, bukannya itu juga ada di dalam mungkin punya cerita kepada angkatan yang baru ini. Ya ampun, dulu nenek moyang kita dibinasakan Tuhan sepanjang perjalanan gara-gara mereka nggak percaya pada waktu mengintai. Mungkin hal-hal ini masih membekas. Waduh, sebentar lagi kita ketemu sama raksasa-raksasa itu ya. Mungkin ada ketakutan dan jumlahnya banyak lagi. Nah, itu sebabnya ketika ada waktu yang diluangkan untuk merenungkan akan, mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib, ini membuat kita akan terkagum kembali akan kuasa Tuhan, bukan kepada besarnya kekhawatiran atau masalah. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah membangkitkan iman bahwa Tuhan pasti tolong. Ya kan, ini menghasilkan apa? Mengingat akan kuasa Tuhan, akan Tuhan dan perbuatannya akan membangkitkan kembali ke rasa percaya kita sama kuasa Tuhan. Makanya Musa kan ingat setiap perbuatan setiap perkara yang kamu hadapi sepanjang perjalanan selama 40 tahun. Musa lewat perkataannya, dia ada nggak yang Tuhan gak pernah lakukan? Ada nggak peristiwa yang Tuhan membiarkan kalian mati konyol di perjalanan, kecuali mereka yang memberontak ya? Tapi sepanjang kalian berjalan dalam tracknya Tuhan, mengikuti tiang awan, tiang api, pernah nggak Tuhan gak tolong? Ini kan mengingat akan Tuhan dan perbuatannya akan mengingatkan kembali, wah berarti Tuhan pasti tolong aku. Katakan amin. Apapun tantangan yang mungkin hari-hari ini kita hadapi. Nah, sering lupanya umat Tuhan akan perbuatan Tuhan yang besar, sekali-kali membuat Tuhan juga memerintahkan umat Israel membangun ini. Udah deh, karena kalian sering lupa. Makanya kalau kita perhatikan di Alkitab kan, bukan hanya di kitab Ulangan, di kitab-kitab yang lain, seringkali kan Tuhan bilang, buatlah tugu peringatan. Di dalam berbagai peristiwa, tugu peringatan kan bentuknya nggak selalu batu ditumpuk-tumpuk menjadi tugu peringatan. Ya memang kita menemukan ada yang disebut tugu peringatan, tetapi ada hal-hal yang Tuhan ingatkan untuk mereka membangun sesuatu sebagai peringatan bahwa Tuhan pernah berkarya di situ. Oke, misalnya peristiwa Yakub, ya kan, pesan-pesan yang pernah kita terima kan. Dalam perjalanan Yakub pada waktu dia ketakutan dan disuruh oleh orang tuanya, udah pergi ke Laban aja.
Perjalanannya nggak pendek loh, perjalanan jauh yang membuat akhirnya Yakub bermalam di sebuah tempat yang ternyata dia mengalami sebuah mimpi perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ akhirnya setelah dia bangun, betapa dahsyatnya tempat itu. Dan apa yang dilakukan? Lewat batu, tempat alas kepalanya, dia mulai menyusun tumpukan-tumpukan batu menjadi sebuah tugu peringatan. Jadi tugu peringatan itu sengajanya Tuhan ingatkan Yakub membangunnya untuk apa sih? Di titik inilah Yakub pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini menceritakan tugu peringatan adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa yang pernah dilakukan dan perbuatan Tuhan yang akan Tuhan lakukan selanjutnya di titik ini. Makanya kan tugu peringatan dibangun. Yakub melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan hingga suatu kali Yakub kembali lagi ke titik itu dan di situ dibangunlah rumah Tuhan. Jadi tugu peringatan atau mengingatkan akan hal dahsyat yang Tuhan pernah lakukan, yang sedang Tuhan lakukan dan yang akan Tuhan lakukan. Lalu di mana lagi di Alkitab mencatat tugu-tugu itu? Bentuknya bisa beda-beda. Misalnya peristiwa sumur, bukan peristiwa, misalnya sumur Yakub, apa yang dibangun oleh Ishak menjadi tugu peringatan buat keturunan selanjutnya. Artinya ini merupakan sebuah Yakub pernah mengalami peristiwa yang luar biasa bersama Tuhan. Atau ini kisah tentang ini kan dekat Sungai Yordan, di mana mereka akan menyeberang Sungai Yordan masuk tanah perjanjian kan nggak lama lagi. Nah, ingat nggak peristiwa waktu mereka nyeberang Sungai Yordan? Ingat nggak? Joshua kepikiran ketika seluruh bangsa Israel udah nyebrang Sungai Yordan yang lagi membualkan airnya tertahan itu kan, ada imam yang di bawah sambil memegang tabut. Kemudian di akhir penyeberangan Joshua bilang, seluruh kepala suku yang 12 sebelum naik ke atas angkat satu batu dari dasar sungai. Untuk apa? Nanti di daerah Gilgal ketika mereka menyeberang tanah perjanjian, mereka masuk wilayah namanya Gilgal, di situ bikin batu peringatan, tugu peringatan. Untuk apa? Nanti kalau ada yang nanya, tugu ini buat apa sih? Nah, di sini kalian bisa menjelaskan bahwa kami menyeberang Sungai Yordan bukan dengan kekuatan kami, tapi ada kuasa Tuhan yang menyertai di mana air tertahan. Kami bisa menyeberang pada waktu itu Sungai Yordan yang lagi penuh dan membual airnya, yang begitu deras airnya. Tapi kami bisa menyeberang karena ada kuasa Tuhan bekerja. Ini adalah sebuah tugu peringatan. Nah, itulah sebabnya Tuhan seringkali menyuruh umat Tuhan untuk bikin berbagai tugu peringatan gini. Umat Tuhan sering lupa. Nah, adakah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip, tugu-tugu peringatan di dalam hidup kita? Saya percaya banyak, ya kan? Ternyata gini, tanpa kita sadari banyak hal. Itulah sebabnya perlu direnungkan. Karena waktu kita merenungkan, kita menyadari bahwa ternyata bukan cuma sekedar satu dua yang namanya tugu-tugu peringatan yang sengaja Tuhan suruh kita bangun, atau yang sengaja Tuhan membiarkan kita mengalami sebuah peristiwa luar biasa bersama Tuhan sehingga itu menjadi tugu peringatan. Nah, tugu peringatan bentuknya bisa apa aja Bapak Ibu Saudara, ya. Ada memori akan sebuah tempat, di mana sebuah tempat ini kalau kita kembali merenungkan tempat itu merupakan tempat di mana. Nah, oke, ceritanya gini, ada seorang hamba Tuhan, mungkin kita pernah dengar namanya W.A. Criswell. Buat dia tugu peringatan itu adalah sebuah gereja kecil di kota kelahirannya, di mana dia pada waktu Tuhan percayakan banyak hal, dia udah nggak ada di kota itu lagi. Tapi buat dia rumah itu menjadi sebuah gereja kecil ini menjadi sebuah memori yang luar biasa. Dia ingat sekali, makanya kalau dia lewat kotanya dan lewat di gereja kecil itu, dia akan teringat akan di masa remaja dia pernah menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saat pertama kali kita terima Yesus, sebetulnya peristiwa itu terus membekas di dalam setiap kita. Makanya kita perlu mengalami pengalaman-pengalaman itu. Di tempat itu pula, pertama kali di masa remaja, ketika dia mulai dipercayakan dengan khotbahnya yang pertama ketika sang gembala memerintahkan untuk berkhotbah. Ini kan sebuah peristiwa besar di mana buat dia ini adalah sesuatu yang menggairahkan di mana, wah terima kasih Tuhan. Kalau enggak aku memulai pada waktu itu, aku enggak akan jadi seorang hamba Tuhan. W.A. Criswell yang terkenal itu. Di tempat itu pula, waktu dia lewat ke kotanya, dia ingat di tempat itu dia diberkati pernikahannya oleh sang gembala. Dan buat dia, awal mula dia membangun rumah tangga, dia awali dengan sebuah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan di tempat yang kecil. Artinya, tugu peringatan itu bisa berupa apa aja. Nah, ada nggak di dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip tugu-tugu itu yang seharusnya akan mengingatkan kita akan perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita? Tugu peringatan itu juga bisa berupa manusia.
Saya ingat sekali orang-orang yang pernah mengajari saya dulu, melayani, memberikan arahan, menegur untuk membuat saya menjadi lebih baik, mengajarkan saya untuk menyampaikan firman dan lain-lain banyak hal. Dan itu membuat saya adalah tubuh peringatan yang berupa manusia. Yang kalau saya mengenang akan pribadi-pribadi ini membuat saya bergairah. Wow, Tuhan mempertemukan aku dengan pribadi-pribadi itu yang salah satu menjadi peringatan, menjadi milestone. Saudara, kalau kita melakukan perjalanan, kadang-kadang di tol kita suka, dulu kan zaman dulu kan suka ada batu-batu jalan yang ada kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3. Tapi sekarang kalau di tol kan kita udah jarang ketemu batu yang di pinggir jalan itu kan. Sekarang kalau di jalan tol kan di daerah pembatas itu kita melihat ada kilometer 10, 11, 12 dan lain-lain. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita melewati banyak milestone, batu-batu yang menunjukkan sebuah arah jangka perjalanan, jarak perjalanan. Salah satunya adalah tugu-tugu yang berupa manusia-manusia itu. Dan bukan cuma 1, 2, ada banyak orang yang terlibat. Terus kemudian tugu peringatan itu bisa berupa apa? Bisa berupa benda. Artinya gini, banyak hal yang ternyata kalau kita mau renungkan, banyak hal yang membuat kita akan teringat akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau berupa benda, ada seorang hamba Tuhan, setiap kali dia melihat sebuah foto di ruang kerjanya, bahwa dia lagi foto sama gajah. Oh, kalau foto sama gajah mah aku juga punya Pak, foto sama gajah, tapi nggak berbicara apa-apa. Oh, tapi buat dia, foto dengan gajah itu adalah sebuah hal yang memiliki sebuah pengalaman yang nggak pernah dia alami untuk yang kedua kali. Artinya sebuah pengalaman indah buat orang itu. Dimana buat dia ketika dia cerita, foto dia dengan gajah ini adalah pernah dia alami pada waktu dia dipercayakan Tuhan untuk melayani di sebuah daerah terpencil di daerah Thailand. Dimana begitu banyak orang di pedalaman Thailand pada waktu itu menghadiri ibadah kebangunan rohaninya dan banyak orang terima Yesus di situ. Dan dia melihat, kalau dia ingat foto itu, dia bilang, wow Tuhan, kok aku yang dipercayakan untuk peristiwa itu. Jadi buat dia foto itu merupakan sebuah, kalau dia lihat, makanya ada selalu di samping meja tulisnya yang akan mengingatkan dia bahwa wah, dia punya Tuhan yang dahsyat, yang membuat dia selalu bergairah kalau lihat foto itu. Nah, buat kita masing-masing punya, saya percaya. Buat saya punya banyak. Di ruangan ini, mungkin ruangan ini serba baru Bapak Ibu Saudara. Ya kan namanya juga belum pindah terlalu lama kan. Ini barang-barangnya barang-barang baru, tetapi perhatikan, ada beberapa barang yang buat saya ini sebuah tubuh peringatan dalam hidup saya. Ayo, barang apa? Yang lama yang ada di ruangan ini. Mimbar inilah Bapak Ibu Saudara. Mimbar yang jeger dan kaku ini yang modelnya udah nggak up to date lagi. Yang dia belah dalam udah diganti ya. Tapi rasanya sayang juga. Bukan sekedar nginget orang yang telah mempersembahkan ini, yang kadang-kadang saya lagi gimana ya orang itu gitu ya. Tetapi mimbar ini buat sebagian kita yang tahu awal mula rumah doa berdiri, ini kan berbicara banyak. Ada masa-masa di mana waktu itu mimbar ini udah berdiri dan di mana kami berkumpul, kita 6-7 orang, dan orang-orang itu masih ada di ruangan sebagian. Di mana masa-masa itu adalah masa-masa perjuangan Bapak Ibu Saudara, mencari kehendak Tuhan. Masa-masa di mana saya kagum sama rekan-rekan saya karena gini, ya ampun, ngumpul sama-sama tanpa masa depan. Saya sering kali bercanda, ngapain ngumpul bareng-bareng gak ada masa depan kan? Artinya kita belum tahu apa yang akan Tuhan lakukan ke depan. Tapi kalau dengan setiap kumpul sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan hari lepas hari tanpa ada jawaban apa-apa, sampai akhirnya sedikit dan itu sebuah perjalanan. Tapi buat saya, kalau ingat mimbar ini, saya melihat wow, inilah perjuangan yang luar biasa. Kalau kita ada hari ini, inilah barang yang dulu pernah awal mula kami berkumpul, tapi bukan cuma sekedar mengingat masa lalu. Tugu-tugu peringatan itu akan melihat bahwa pencapaian yang Tuhan lakukan bukan cuma hal sampai di sini. Wah, terima kasih, memang dahsyat dan luar biasa. Tapi kita semua akan melihat ada lebih lagi hal luar biasa yang Tuhan nyatakan. Katakan amin. Ada banyak hal luar biasa ke depan yang Tuhan mau nyatakan. Buat saya ini berarti. Kalau saya lihat porsi ini Bapak Ibu Saudara, ini kayak porsi biasa kan. Orang lain pun punya, yang lebih bagus juga punya. Tapi buat saya porsi ini menjadi sebuah porsi yang sangat berkesan. Saya ingat sekali waktu pertama kali kami membelinya, itulah pada waktu saya belum di dalam Kristus. Belum dipakai sama segala macam. Ya makanya saya selalu ingatkan dan selalu barang-barang itu dikuduskan, dipersembahkan buat Tuhan. Nah, tapi saya ingat sekali kursi yang sederhana ini yang sampai sekarang kita pasti pakai bersama teman-temannya itu adalah kursi yang ketika pertama kali saya kenal Yesus,
ketika pertama kali dipercaya untuk melayani Tuhan, kursi yang sama yang saya turut membereskan kursi waktu pertama kali belajar untuk melayani. Bagaimana numpuk-numpuknya, bagaimana nyetel-nyetelnya dulu. Karena dulu dia zaman pada waktu masa-masa ibadah pada waktu itu adalah menjelang ibadah baru nyetel kursi, karena memang kadang-kadang ruangannya kan untuk dipakai untuk hal-hal yang lain. Menjelang ibadah setel lagi semua, selesai ibadah tumpuk, dan itu dilakukan dengan sukacita. Dan kalau melihat ini kan, betapa ini sebuah hal-hal yang luar biasa yang Tuhan percayakan, mulai percayakan dalam kehidupan. Ya khususnya saya pribadi. Nah kalau saya lihat hal yang lain kan, ya yang lama sih kebanyakan ini yang berdua ini. Tapi banyak hal Bapak Ibu Saudara, apalagi di dalam rumah. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebetulnya ada banyak tugas-tugas perikanan. Ayo siapkan, luangkan waktu, renungkan itu. Bukankah itu mengingat membawa kita akan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan. Akankah kita sepelekan Tuhan gara-gara ada masalah yang mungkin buat kita cukup berat kita hadapi? Rasanya nggak fair karena kita punya Allah yang terlalu dahsyat. Oke, yang pertama. Yang kedua, yang pertama kan apa gini ya? Di sini ditulisnya apa? Menyediakan waktu khusus untuk merenungkan perbuatan Tuhan yang ajaib pada kita. Nah sekarang yang kedua, menyediakan waktu bersama Tuhan sejak sekarang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan bagi angkatan yang kemudian. Kalau tadi kan banyak bicara tentang masa lalu, perbuatan Tuhan yang ajaib atas kita. Tapi kalau hari ini kita ada saat ini, mulai bangun sesuatu, mulai sediakan waktu bersama Tuhan sejak sekarang. Untuk apa? Supaya agar kita bisa menyiapkan angkatan yang kemudian, untuk mereka lihat ke belakang, melihat apa yang kita lakukan hari ini. Oke, ayatnya masih sama ya, Ulangan 7 ayat 18. Ingatlah selalu akan apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Fir'aun dan seluruh Mesir. Oke, jadi perkataan yang diucapkan Musa di hadapan seluruh umat Tuhan itu bukan semata-mata pidato pengulangan hukum, ya kan? Bukan hanya sekedar pidato pengulangan janji Tuhan, tetapi adalah peristiwa serah terima Musa kepada Joshua, angkatan muda, angkatan baru. Joshua adalah anak rohaninya, istilah anak rohaninya Musa, asistennya Musa, yang belajar banyak dari Musa. Dan di titik itulah, selain khotbah terakhirnya Musa, juga adalah serah terima. Dan di titik itu juga sekaligus adalah bagaimana Musa menyerahkan seluruh perjalanan angkatan yang muda ini untuk masuk perjanjian, ke tanah perjanjian, tanpa disertai oleh dirinya. Artinya buat Musa mungkin ini adalah peristiwa yang mengharukan, di mana dia harus berpisah kepada seluruh rombongan dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Joshua. Artinya bayangkan 40 tahun bersama-sama di sepanjang perjalanan. Kini saatnya Musa harus rela melepas setelah membekali. Nah, Tuhan mau angkatan yang muda ini, yang baru ini, bukan hanya sekedar dengar perbuatan Tuhan yang ajaib dari Musa, tapi Musa punya kerinduan agar angkatan yang muda ini punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Buat seorang bapak adalah nggak mudah melepaskan kalau ternyata jampung masih perlu banyak hal yang harus dinasehatkan kepada sang anak-anaknya itu. Tetapi ketika dia mengerti bahwa anak-anaknya terhubung dengan Tuhan secara pribadi, dengan mudah lepaskan. Tapi buat Musa kan ini mungkin sesuatu yang nggak mudah, makanya terus menanamkan, ingin mengalami pribadi bersama Tuhan, ya kan? Tentunya kan Musa waktu menceritakan kepada angkatan yang baru, angkatan yang muda ini kan tentunya sangat beda kalau mereka ternyata gini. Beda nggak? Kita cerita sesuatu tentang Tuhan kepada orang yang nggak punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Berat nggak? Berat, Bapak Ibu. Tetapi akan menjadi beda kalau kita menceritakan perbuatan dahsyat akan Tuhan kepada orang yang memang punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Nangkep, ngerti maksudnya. Oh, oke. Dan ini seringkali kan yang membangkitkan gairah. Wah, luar biasa. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, seperti kerinduan Tuhan. Tuhan ingin setiap umatnya, gak cuma Musa aja yang punya hubungan dengan Tuhan, tapi setiap umat Israel, Joshua udah biasa mengikut Tuhan dan lain-lain. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan gini, supaya gini, tujuannya yang tadi adalah supaya angkatan yang baru ini jangan sampai cuma Musa aja terkagum-kagum, tetapi biarlah angkatan yang muda ini, angkatan yang baru ini juga terkagum-kagum akan Tuhan. Nah oke, saya mau jelaskan ini sebetulnya. Kita kembali kepada Ulangan 7 ayat 18. Nah di situ ada kata ingatlah selalu. Nah apa yang kita pikirkan dengan kata ingatlah? Kata ingatlah seringkali dipahami sebagai kata jangan lupa, ya ingat gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ayo
remember gitu ya. Nanti kalau sampai ke kalian pergi ke luar kota, nanti kalau udah sampai jangan lupa kasih kabar. Nah, seringkali kata ingatlah itu dipadankan dengan pengertian tadi. Ingat, jangan lupa kasih kabar. Ingat, jangan lupa bawa oleh-oleh. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kata ingatlah ini diambil dari bahasa aslinya saukar, zakar, saukar. Zakar ini adalah ternyata bukan untuk pemakaian sekedar jangan lupa, bukan itu. Bukan juga berarti ingat-ingat ya. Tapi ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kata zakar ini punya sebuah pengertian yang indah. Keep in remembrance. Wow. Keep in remembrance adalah gini, artinya gini, ingatlah selalu, bukan cuma sekedar perkataan, tapi ingatlah kepada pribadi. Bukan cuma sekedar ingat perkataan dan perbuatannya, tapi karena mengingat karena pribadi yang melakukan perbuatan dalam atas kita itu ada di hati kita dan begitu spesial buat kita. Nah, itu dikatakan syakar atau ingatlah itu. Kalau saya mau kasih contoh yang lebih mudah dimengerti adalah gini, kalau kita buka halaman surat kabar, kadang-kadang kan ada berita duka. Tapi selain berita duka aja kan kadang-kadang ada sebuah kolom yang berisi tulisannya in memoriam. In memoriam itu adalah tentang pribadi yang sudah meninggal mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang sekian tahun yang lalu, isinya bisa beda-beda. Tetapi di situ mereka teringat anggota keluarga. Kadang-kadang ya baca in memoriam lebih sedih daripada cuma sekedar berita duka itu. Tapi bukan artinya soal sedih dan gak sedih, tetapi betapa mengharukan ya, kalau mungkin kata mengharukan lebih tepat, di mana anggota keluarga teringat akan pada masa-masa sang yang terpampang fotonya itu masih hidup. Kami teringat akan perkataan-perkataanmu, kami teringat akan nasihat-nasihat, kami teringat akan tawamu, akan guyonanmu dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Nah, artinya ini lebih tepat untuk menerjemahkan kata ingatlah. Bukan cuma sekedar ingat kata demi kata, tapi ingat pribadi yang mengatakannya, dan itu pribadi itu ada di hati kita begitu lekat. Nah, hubungan seperti itulah yang Tuhan lewat Musa katakan kepada bangsa Israel untuk ingatlah akan Tuhan, bukan cuma sekedar apalin perbuatannya. Nah, seringkali kalau disuruh ingat karena Tuhan, kemudian orang percaya kumpul. Nah, sekarang kita ingat ya. Nah, kita yuk renungkan apa aja sih yang Tuhan pernah lakukan pada kita. Gua sih udah lupa loh, gua sih udah banyak gak ingat. Nah, jelas bahwa di situ adalah pribadi tersebut gak ada di hati kita, gak hidup. Kenapa perlu mikir apa sih yang Tuhan perlu lakukan? Tapi kalau pribadi itu hidup di dalam kita, betapa banyak hal yang melekat dalam kehidupan kita, perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, dengan modal ini, mari kita hari ini kita bangun hal itu Bapak Ibu Saudara, di tengah tantangan masing-masing apapun. Ya, masing-masing kita punya tantangan sendiri-sendiri, tapi mulai bangunlah sikap yang seperti itu, akan ingat akan Tuhan. Untuk tujuan apa sih? Apakah sejarah kita hari ini buat generasi mendatang, apakah layak untuk disaksikan atau enggak? Apakah layak untuk diceritakan atau enggak? Tergantung keputusan kita hari ini. Di tengah tantangan apapun yang kita hadapi, apa kita memberikan respon yang benar, respon yang tepat. Di tengah masalah yang mungkin gak mudah, apapun tantangan, mungkin kita menghadapi sakit penyakit, apa kita menghadapi mungkin soal pekerjaan, soal usaha, soal ekonomi, mungkin soal rumah tangga, apapun judulnya bisa berbeda tantangan daripada tantangan. Tetapi gini, biar hari ini menjadi sebuah sejarah dalam kehidupan kita, waktu kita berespon benar dan melibatkan Tuhan yang ada di dalam hati kita, dan kita teringat perbuatannya dan apa yang akan Tuhan lakukan ke depan, sehingga peristiwa hari ini tanggal sekian atau tanggal berapa, tanggal 30 misalnya, ketika dilihat oleh generasi yang selanjutnya, mereka lihat, wow, dahsyat banget ya Allahnya om, Allahnya tante, betapa dahsyat Yesusnya kita. Layak diceritakan, layak untuk diperlihatkan. Jangan sampai kita gak ada cerita, ya kok gitu sih responnya, lo gak cari Tuhan dan lain-lain. Itu kan gak layak untuk diceritakan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup kita, bagikan sebuah perlombaan jarak jauh, lari jarak jauh, ya kan? Sampai kita buka Ibrani 12 ayat 1 sebagai penutup. Bagikan perlombaan jarak jauh, kita tuh ditonton. Ibrani 12 ini menceritakan tentang umat Tuhan, ya, masyarakat Ibrani yang ternyata di dalam pengiringan akan Tuhan udah capek. Itulah latar belakang surat Ibrani. Udah lelah, rasanya kayak mau udahan aja deh. Apa yang dilakukan penulis Ibrani terhadap orang-orang yang sedang lelah itu?
Dia katakan lewat Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya kan, ada iman yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya lebih keren ya, sang pemilik iman, the author of faith, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, yang saya mau sampaikan ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rasanya pesan ini saya melihat, wow, kayaknya Tuhan kayak lagi mengingatkan tentang pergumulan Tuhan menjelang salib. Gak mudah loh, karena ada sisi kemanusiaannya yang memilih kalau bisa nggak lewati salib. Ada pergumulan yang luar biasa, ada keringat yang mencucurkan seperti darah menetes, tetapi dia bisa melewati itu menjadi sebuah sejarah yang luar biasa, sehingga kita ada hari ini sebagai orang-orang diselamatkan. Tuhan mau, ingatlah selalu akan dia. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.